سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Mari sama-sama kita berniat memperpanjang iktikaf di dalam masjid mulia ini sambil menantikan waktu salat Isya, dan iktikaf ini kita isi dengan kegiatan tafaqquh fiddin, memperdalam pengetahuan agama. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan malam ini kita mulai dengan nomor urut ke-61 dari tanda-tanda kiamat yang masih jauh. Tanda kiamat masih jauh yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas 60 jumlahnya. Maksudnya sudah 60 tanda sudah kita bahas sebelumnya. Yang tanda-tanda itu menunjukkan berbagai keanehan dan keganjilan yang ditemukan oleh masyarakat akhir zaman. Sebelum semua tanda ini sempurna, kata Rasulullah, Allah tidak akan mengkiamatkan atau menghancurkan alam semesta ini. Setelah tanda-tanda ini nanti sempurna semuanya, barulah kiamat akan terjadi. Oleh karena itu, semua tanda-tanda jauh ini, sebahagian ada yang sudah terjadi, dan sebahagian sedang terjadi. Boleh jadi ada yang belum terjadi. Mari kita amati satu persatu. Sekarang nomor urutan ke-61, yaitu imaratus sufaha. Imaratus sufaha artinya sistem kepemimpinan di tangan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang berpendidikan rendah, orang-orang yang tidak menggunakan akal dan pikiran jernihnya. Istilah di sini adalah imarah, bukan rais atau bukan amir, untuk menunjukkan bahwa ini terkait dengan sistem, bukan personal, bukan perorangan. Nanti kalau kita pahami lebih jauh, terbangunnya sistem yang memungkinkan orang-orang bodoh duduk di jalur pemegang kekuasaan. Ada yang mencoba memberikan tafsiran, ini maksudnya sistem monarki, sistem kerajaan turun-temurun. Seorang raja akan mengangkat anaknya menjadi raja berikutnya, walaupun anaknya belum tentu pintar dan cakap. Tapi di ulasan lainnya kita dikutip oleh Syekh Muhammad Arifi ini, sistem demokrasi juga membuka peluang bagi terjadinya rekrutmen orang-orang bodoh untuk menjadi pemegang tampuk-tampuk kekuasaan. Dengan sistem pemilihan langsung seperti sekarang ini, orang yang sangat bodoh sekalipun itu bisa dibuat pencitraan seakan-akan baik, seakan-akan cerdas, seakan-akan sudah membuat banyak hal, lalu dilakukan penggiringan opini, bila perlu pembelian suara, dan memungkinkan orang itu terpilih menjadi pemimpin-pemimpin di kalangan masyarakatnya. Kita ambil contohnya pilih kesi, nggak usah tinggi-tinggi kali. Pilih kesi itu bisa saja di kampung itu ada 2-3 orang calon kesi, nanti yang terpilih yang terbodoh di antara 3 orang itu. Boleh jadi. Pernah terjadi seperti ini.
Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini banyak sebabnya, banyak faktornya. Satu di antaranya diisyaratkan di dalam sabda Rasulullah lainnya, kama takunu iwalla alaikum. Bagaimana keadaan kalian? Bagaimana keadaan kalian? Maka akan seperti itulah pemimpin untuk kalian. Keadaan kalian bagaimana? Kalau masyarakatnya itu masyarakat yang tidak suka kepada agama misalnya, maka pemimpin yang terpilih nggak mungkin ahlul masjid. Nggak mungkin. Kenapa? Karena masyarakatnya jarang ke masjid. Seandainya masyarakatnya itu semuanya rajin ke masjid saat salat berjamaah, maka yang terpilih adalah orang yang sering ke masjid itu. Kenapa? Karena sudah dekat hati, dekat perasaan, sering jumpa di masjid, keluar salat subuh, singgah dia gading sebentar, ngobrol, nyolok gisi uganya, kagak pak, kamu dukung, nah, kan? Jadi kama takunu walla alaikum. Tetapi kalau masyarakatnya masyarakat yang suka berbuat onar, suka hujat menghujat, maka yang dipilih adalah kecil yang suka hujat menghujat itu. Kalau masyarakatnya suka katakanlah main batu misalnya, main domino, maka yang dipilih kecil yang suka main domino. Kenapa? Karena ada sambungan hati di antara mereka. Ini demokrasi dan nggak bisa disalahkan. Apalagi dengan sistem partai sekarang ini, masing-masing calon anggota legislatif mengkampanyekan diri dengan memasang baliho besar-besar, dengan mengucurkan dana untuk pembelian sembako, lalu melakukan distribusi ke masyarakat luas, dibuat pencitraan, penggiringan opini, maka boleh jadi preman-preman bisa tampil bak seorang kiai, seperti seorang kiai, dia mengunjungi beberapa pesantren misalnya, lalu tengku-tengku pun nampak manut-manut di depan dia, masyarakat pun akan memilihnya. Jadi sekali lagi, sistem yang memungkinkan orang bodoh ini nggak mesti melalui monarki kerajaan, bisa saja melalui demokrasi. Bahkan kalau dihitung-hitung, sistem demokrasi ini jauh lebih besar peluang orang-orang bodoh untuk menduduki jalur kepemimpinan. Kenapa? Karena terjadi pembodohan terus-menerus. Sesuatu yang tidak ada dikatakannya ada. Sesuatu yang rugi dikatakannya untung. Sesuatu yang buruk dikatakannya baik. Diputar balik fakta, dijejali atau disebarkan terus-menerus pikiran dan opini, sehingga orang-orang tergiring dengan opini yang disebarkan tersebut. Saat hari pencoblosan, orang-orang akan mencoblos siapa yang ditargetkan itu. Nah, jadi tidak berlaku kecerdasan dan kepandaian di sini. Yang bermain biasanya adalah uang dan pencitraan. Mati-matian orang membela orang tertentu yang katakanlah berlaku tidak jujur. Mati-matian orang berani atau bersedia membela orang-orang yang bohong atau orang-orang yang bodoh tadi. Jadi masyarakat memang dibodohi, dibikin bodoh supaya tidak kritis, supaya tidak tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi di negerinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, inilah istilah Rasulullah, imaratus sufaha, kepemimpinan dari kalangan orang-orang bodoh. Sekali lagi, kepemimpinan di sini bukan hanya tertuju kepada satu orang. Ketika gesi tadi misalnya yang terpilih adalah orang bodoh, dia akan cari orang bodoh lainnya untuk menjadi mitra kerjanya. Sekdesnya bodoh juga, kaurnya bodoh juga. Maka di zaman sekarang ini kan banyak kan menteri nggak tamat kuliah misalnya, kepala dinas nggak sekolah misalnya kan,
anggota DPR hasil paket C kan. Paket C-nya hanya lancar membaca. Ada paket A, ada paket B, ini paket C gitu. Kalau anak kuliahan nggak lulus tuh. Itulah kira-kira gambarannya. Kenapa bisa seperti itu? Sistem imaratus sufahah itu telah terbangun dengan begitu rapi di akhir zaman ini. Apa nggak ada orang pandai? Banyak. Orang pinter banyak. Tetapi tersisih karena lebih banyak orang bodoh gitu. Orang bodoh lebih banyak memiliki kekuasaan, atau orang pinter bersedia melacurkan pengetahuan dan dedikasinya. Melacurkan dalam tanda petik, maksudnya bersedia untuk menjadi pembela kekuasaan walaupun kekuasaan itu salah. Di beberapa kementerian itu banyak sekali bawahannya itu para guru besar, para profesor, orang-orang cerdas, tamatan cum laude luar dan dalam negeri. Tapi menterinya SMA pun belum tentu tamat kan. Ketika si menteri ngomong A, maka orang-orang pintar ini mencari pembenaran terus. Bagaimana caranya apa yang dibilang oleh menteri ini benar. Dicari argumentasi. Lalu masyarakat, oh kalau udah profesor ngomong, udah ya nih. Atau didekatinya para ulama. Kiai-kiai tengku-tengku yang karismatik. Diberikan bayaran sedikit. Dibangun rangkang mendua boh, gitu kan. Lalu kebijakan yang dilakukan oleh si pemimpin atau si penguasa ini diberikan pembenaran oleh sang kiai, oleh sang ustadz, oleh sang tengku. Lalu masyarakat pun tunduk. Lalu masyarakat membuat kesimpulan, tengku aja mendukung dia, abu sana aja mendukung dia, kiai itu saja bersama dia. Akhirnya itu tadi, bahwa rekrutmen atau peluang berkuasanya orang-orang bodoh menjadi semakin besar. Dulu enggak bisa seperti ini. Zaman kekhalifahan, misalnya zaman Umar bin Khattab, itu gubernurnya kan, teringat kan siapa-siapa gubernur zaman Umar bin Khattab? Ada Amr bin As, itu orang jenius tuh. Ada Abu Ubaidah al-Jarrah kan, sangat terkenal hebatnya itu. Ada Muaz bin Jabal, gubernur Yaman. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Asia Timur kan, Asia Jauh. Oh, orang-orang sangat cerdas, orang-orang yang sangat brilian untuk menjadi gubernur. Sedangkan setelah itu ada terjadi masa zigzag, masa penurunan kapasitas dan sebagainya. Demikian pula di zaman-zaman kesultanan, zaman-zaman kerajaan-kerajaan besar di Nusantara dan juga di seluruh dunia yang menduduki jabatan hulu balang dan sebagainya, itu betul-betul orang terpandang, orang-orang sangat cerdas melalui rekrutmen yang sangat ketat. Dalam naskah Aceh Mukuta Alam itu ditulis bahwa untuk menjadi seorang mukim di Aceh itu mesti menguasai 18 syarat. 18 cabang ilmu. Menguasai 18 cabang ilmu. Ini dari segi ilmu. Syaratnya saya lupa, entah 20 atau lebih banyak lagi. Tapi 18 cabang ilmu itu mesti dia kuasai. Mulai dari ilmu yang sangat mendasar, ilmu akaid, ilmu akidah, ilmu tauhid yang kita pelajari ini, ilmu fikah, ilmu tasawuf, ilmu falak, ilmu hisab, ilmu pertanian, mazra'ah itu, ilmu tanaman. Jadi ilmu bahasa, ilmu mantik atau logika, 18 cabang ilmu mesti dikuasai. Waktu saya baca itu Kanun Mukuta Alam, saya coba hitung-hitung. Seorang guru besar yang ada di Aceh ini, berapa ilmu yang dia kuasai? Hanam di tengah dari mukim zamannya Sultan dulu. Coba bayangkan. Mukim zamannya Sultan mesti menguasai 18 ilmu. Profesor kita sekarang
2 atau 3 ilmu saja belum tentu ia kuasai kan. Bahasa yang menarik sekali di situ, ilmu bahasa disebutkan. Menguasai bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Urdu. Bayangkan mukim menguasai bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Urdu. Mana doktor sekarang yang menguasai bahasa Persia, bahasa Urdu? Mungkin karena sekarang Inggris ya, taruhlah paling bahasa Inggris yang dia kuasai. Tambah bahasa Arab. Kalau UIN, kalau di luar UIN mana ada yang bisa bahasa Arab? Mula, nah itu puas gitu kan. Jadi begitulah kira-kira gambaran sistem di masa-masa kerajaan Islam dulu. Sangat ketat, sangat terseleksi orang-orang yang duduk dan mengemban amanah bagi rakyat. Nggak boleh orang-orang bodoh masuk ke dalam sistem yang menentukan masa depan rakyatnya. Mesti orang-orang pandai, orang-orang yang memenuhi kualifikasi. Kemudian lagi sumber-sumber dari kalangan para khalifah, para ulama juga begitu. Selalu mengagung-agungkan ilmu pengetahuan kan. Di mana-mana asal ada kerajaan, asal ada kesultanan besar, maka di situ ada pusat-pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Ulama, para pemikir, para pengajar mendapatkan tempat yang sangat terhormat, mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Abdul Rauf Syah Kuala misalnya, Abdul Rauf Asingkili itu diserahkan jabatan oleh Sultan Iskandar Sani, itu belasan buah jabatan, belasan jabatan maksudnya. Kewenangannya sampai belasan. Kenapa? Karena orang berilmu. Dikunjungi oleh sultan. Saya pernah membaca juga naskah di kerajaan Goa dulu ketika meneliti bersama kawan-kawan. Itu disebutkan bahwa sultan di Goa itu setiap setiap pertengahan bulan, setiap bulan purnama datang, itu menginap di rumah para muftinya, para ulama. Menginap maksudnya adalah belajar sampai malam hari, karena sampai larut mereka letih, nggak sanggup lagi pulang, karena ulama itu kadang-kadang tidak mau tinggal di sekitar kerajaan. Dari dulu, sejak dulu banyak ulama yang menjaga jarak dengan masyarakat, dengan kekuasaan. Walaupun ada juga yang tidak menjaga jarak. Ada menjaga dekat, bukan menjaga jarak ya. Jadi yang menjaga jarak ini dikunjungi oleh sultan. Sampai-sampai ada asar yang disandarkan kepada para ulama sebelumnya. Ada yang mengatakan ini hadis, tetapi belum bisa dibuktikan bahwa ini sebagai hadis. Khairul umara man atal ulama wa syarrul ulama man atal umara. Sebaik-baik penguasa adalah yang mendatangi ulama. Seburuk-buruk ulama adalah yang mendatangi penguasa. Sekarang dengan selembar instruksi gubernur saja, seluruh ulama dayah seluruh ulama seluruh Aceh datang kantor gubernur pada jam 8 pagi misalnya. Begitu tidak berharganya lagi ulama jika kita mengacu pada asar tadi. Kapan umara ini mau datang ke ulama? Pada musim kampanye kan? Sambil bawa sembako sedikit, mereka kunjung dayah ini, mereka kunjung tengku itu, mereka melawat ke ustadz dan sebagainya. Pernahkah kita mendengar bahwa di awal masa pemerintahan seseorang misalnya, atau di awal terpilihnya seorang anggota legislatif, dia datang ke tempat ulama untuk mengikuti pengajiannya, menggunakan siang atau malam. Kalau ada tengku di situ mengisi pengajian malam, dia datang mendengar, menyimak. Adakah yang seperti itu? Hampir bisa kita katakan tidak ada. Ini pertanda, ini ciri bahwa seperti yang kita sebut tadi. Dalam asar disebutkan khairul umara man atal ulama. Sebaik-baik pemimpin itu yang mendatangi ulama.
seburuk-buruk ulama yang mendatangi penguasa. Dan ini ada dalam hampir semua kitab. Dan ini dibaca oleh semua ulama. Mungkin jarang tersampaikan kepada umat. Juga itu oleh masyarakat. Saya harus sampaikan ini supaya tahu masyarakat. Bahwa ulama yang suka mendekati penguasa, yang memberikan pembenaran terhadap penguasa, itu ulama terburuk. Gitu. Nanti ulama marah ke saya jadinya. Paling-paling saya bilang, kan kita sama-sama ulama. Sesama ulama tidak boleh saling memarahi. Kan itu. Jadi ada yang disembunyikan supaya nggak ketahuan bohongnya, supaya nggak ketahuan warna aslinya gitu. Baik, ini kata Rasulullah SAW, di akhir zaman tidak akan berakhir, ya. La taqumus sa'ah. Ya, ana Nabi SAW di Ka'ab bin Ujrah. Ini nama sahabat, Ka'ab bin Ujrah. A'adakallah ya Ka'ab min imarati sufaha. Wahai Ka'ab, semoga engkau tak hidup sampai masa sistem penguasa bodoh. Maksudnya ada sahabat yang masih muda gitu. Ada orang yang masih muda yang diperkirakan oleh Rasulullah umurnya masih cukup panjang. Sedangkan sahabat-sahabat lain seperti Umar, Abu Bakar itu sudah menjalani usia tua. Usia 60-an. Ini masih usia-usia belasan. Lalu Rasulullah mengatakan kepada dia, semoga engkau tidak sampai pada masa. Nah gitu. Usiamu masih panjang, hidupmu masih lama. Tapi selama-lama hidupmu, jangan sampai hidup pada masa di bawah kepemimpinan orang-orang bodoh. Di bawah sistem pemerintahan yang bodoh. Wa ma imaratu sufaha ya Rasulullah. Lalu Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cirinya itu Rasulullah? Sistem kepemimpinan bodoh itu apa tandanya? Mungkin kita akan bertanya juga kan. Ini Ustaz dari tadi bilang bodoh. Apa tanda bodoh itu? Apa yang nggak bisa bahasa Inggris? Apa yang ya macam-macam lah. Jawabannya adalah qala, Rasulullah bersabda, umara'u yakununa ba'di la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati faman sadaqahum bikazbihim wa anahum ala dhulmihim faulaika laisu minni walastu minhum wala yariduna ala haudi wa man lam yusaddiquhum bikizbihim wa lam yu'nihim ala dhulmihim faulaika minni wa ana minhum wa yariduna ala haudi ya Ka'ab. Yang mana itu pemimpin yang bodoh Rasulullah? Rasulullah menjawab, pemimpin yang bodoh itu adalah pemimpin yang akan datang nanti setelah aku wafat. Zaman Rasulullah nggak akan muncul. Setelah aku wafat nanti mereka akan datang tidak mengambil petunjuk sebagaimana aku menjadikannya petunjuk. Apa maksudnya itu? La yahtaduna bihadi. Tidak mengambil petunjuk terhadap yang aku ambil petunjuk. Misalnya Al-Quran. Rasulullah kan mengambil petunjuk dari Al-Quran. Nah, umara nanti, pemimpin nanti tidak mau mengambil Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi kalau udah bilang syariat, itu udah anti betul dia. Dicari saja berbagai cara supaya syariat tidak jadi gitu. Dengan berbagai macam stereotip yang dibuat. Dibilangnya akan menjadikan Suriah kedua, akan membangun ISIS, akan terjadi pertumpahan darah, akan muncul terorisme, akan muncul radikul, macam istilah yang dibuat. Jadi kalau sudah cerita tentang ajaran Al-Quran, ajaran Allah, dibangunnya stereotip. Pakai jilbab akan begini, pakai cadar akan begitu, macam-macam. Pelihara jenggot dibilangnya teroris. Pokoknya sesuatu yang berasal dari ajaran Al-Quran itu
diputar balikkan fakta, dikatakan sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menyeramkan. Islam Timur Tengah, Islam Suriah, ISIS. Kita ini Islam yang damai, Islam Nusantara, kan gitu kan. Lalu kemudian wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mau mengikuti sunnahku. Sunnah Rasulullah, apa itu sunnah Rasulullah? Salat berjamaah kan. Salat berjamaah itu terus menerus dilakukan oleh Rasulullah, itu sudah menjadi sunnahnya. Apalagi sunnah Rasulullah? Ya, belajar dan mengajar Al-Quran. Apalagi menjaga silaturahim. Apalagi salat malam. Apalagi banyak sekali sunnah Rasulullah. Jadi mereka tidak mau mengambil sunnahku. Faman sadaqahum bikizbihim, siapapun yang membenarkan mereka para pemimpin itu padahal mereka bohong, siapapun yang membenarkan pemimpin seperti tadi tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, kemudian tidak mengikuti sunnah Rasulullah, lalu mereka berbohong, siapapun yang mengatakan dia benar padahal pemimpin seperti itu berbohong, kemudian siapapun yang ikut membantunya, menolongnya, membelanya, faulaika laisu minni, maka orang-orang yang membantu, orang-orang yang menolong, orang-orang yang mengikut, orang-orang yang membenarkannya itu tidak termasuk dari golonganku, kata Rasulullah. Jadi mahasiswa pasca sarjana UIN membuat seminar, bukan seminar, apa namanya? Diskusi publik. Diskusi publik, kalau nggak salah disiarkan oleh radio, saya lupa. Mengundang beberapa orang untuk membahas tentang sejauh mana peran agama di dalam politik identitas. Jadi tema utamanya tema politik identitas, mempersoalkan peran sensitivitas agama dalam menghadapi pemilu 2024 nanti. Jadi saya lihat pemateri lain, nggak usah saya sebutkan namanya di sini, itu hampir-hampir semua sepakat bahwa dalam soal pemilu kita tinggalkan embel-embel agama. Nggak usah bawa-bawa agama. Agama itu bukan urusan pemilu. Karena kemarin kita kecewa kali katanya. Udah kita dukung Prabowo habis-habisan. Habib Rizik udah mengerahkan FPI untuk mendukung Prabowo. Ketika Habib Rizik bermasalah, Prabowo bantu pun nggak sedikit pun. Jadi nggak usah lagi kita bawa-bawa embel dan simbol-simbol agama untuk mendukung entah siapa. Terserah siapa. Hampir semua pemateri mirip-mirip seperti itu. Jadi politik identitas harus ditanggalkan dan ditinggalkan. Istilahnya hebat kali. Ditinggalkan dan ditanggalkan dari kehidupan umat. Jadi saya jawab begini. Saya diberikan kesempatan untuk ngomong. Katanya jangan panjang-panjang. Iya, saya udah biasa ngomong panjang. Di Al-Fitrah tuh 45 menit sekali ngomong gitu. Nggak perlu panjang lagi, singkat aja. Apa singkatnya? Singkatnya begini, saya bilang. Bahwa masuk partai itu akan diminta pertanggungjawaban nanti oleh Allah di hari akhirat. Dipotong oleh moderator. Bukan masuk partai aja Ustaz. Semua yang kita lakukan diminta pertanggungjawaban. Oh ya, tahu dari mana? Mencoblos di hari H, apa nggak diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat? Diminta juga kata dia. Kan moderator yang lebih pintar nih daripada saya bilang. Ya udah cukup saya bilang. Nggak perlu panjang lagi, 1 menit udah cukup saya ngomong. Mendukung si A, mendukung si B, jangan kira tidak diminta pertanggungjawaban di hari akhirat. Rasulullah pernah lapar malam bersama Abu Bakar, sama-sama lapar, sama-sama mau saling berkunjung untuk menanyakan adakah sisa-sisa makanan tadi sore. Dua-duanya ketemu di persimpangan jalan. Ya Rasulullah, saya mau mengunjungimu, berharap ada sisa makanan tadi sore. Rasulullah menjawab, saya pun mau mengunjungi Anda, wahai Abu Bakar,
berharap mungkin masih ada sisa makanan tadi sore. Sama kalau kita nggak ada sisa makanan. Kalau begitu mereka ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Begitu sampai di rumah Abu Ayyub, mereka mengucapkan salam. Yang keluar yang menjawab istri beliau, katanya Abu Ayyub sedang mengambilkan air untuk memasak kambing. Nah kan, tepat sekali kan pilihan mereka berdua. Kami tambah sega masaknya Pak Muslimi. Jadi kan, dan nyoitik tambah, yang sekambing tambah kan. Jadi mereka pun menunggu Abu Ayyub pulang dari mengambil air. Begitu melihat Rasulullah dan Abu Bakar, langsung Abu Ayyub mengatakan, doa saya telah dikabulkan oleh Allah. Apa doa Abu Ayyub? Saya memasak kambing ini untuk Rasulullah dan Abu Bakar. Coba bayangkan, dua-duanya lapar, dua-duanya bertemu di tengah jalan, dua-duanya sepakat untuk ke rumah Abu Ayyub. Mereka masuk ke dalam, mereka memasak kambing itu, lalu kemudian makan. Setelah makan kambing, apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, yang kita makan tadi membuat kita senang dan kenyang, maka siap-siaplah untuk bertanggung jawab di hadapan Allah di akhirat. Kambing yang diberikan oleh Abu Ayyub itu pemberian, bahkan doa. Ya kan? Maksudnya Abu Ayyub berdoa supaya kambingnya bisa dinikmati oleh Rasulullah. Betapa bahagianya Abu Ayyub. Karena kambing yang dimilikinya itu dapat dikonsumsi oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Dan mereka tidak ada terbebani sedikit pun untuk menjamu Rasulullah kan. Penuh bahagia. Mereka sangat ingin menjamu Rasulullah. Sampai begitu kan. Tetapi apa kata Rasulullah? Ini diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Apa pertanggungjawaban? Karena kita kenyang dan senang. Jangan dikira makan bakso kedai Pak Nu enak gitu. Nggak diminta pertanggungjawab, diminta itu karena nikmat Allah yang kita konsumsi. Tapi halal pun diminta pertanggungjawabannya. Sejauh mana tingkat kesyukuran kita terhadap sesuatu yang kita nikmati itu, walaupun itu halal. Apalagi yang syubhat-syubhat. Apalagi yang teken sipluh tulis segera, kan? Jadi makanya saya katakan hari itu, saya bilang saya cukup 1 menit. Semua yang kita lakukan diminta pertanggungjawaban. Termasuklah dalam membuat pilihan 2024 nanti. Kalau yang kita pilih adalah orang yang nyata-nyata selama ini berbohong, laisa minni kata Rasulullah kan? Bukan dari golonganku, walastu minhu, dan saya bukan dari golongan dia. Wala yariduna bihaudi. Mereka tidak akan sampai ke telagaku nanti di hari akhirat. Udah pernah kita bahas dulu tentang telaga Rasulullah, al-haud. Mereka tidak akan sampai ke telagaku. Dan barang siapa yang menjaga jarak dengan pemimpin yang bohong itu tadi, dan mereka dan tidak mau menolong pemimpin-pemimpin yang zalim, maka faulaika minni, mereka itu termasuk golonganku, wa ana minhum, dan saya termasuk golongan mereka. Coba bayangkan itu. Jadi membela pemimpin yang salah itu bisa keluar dari pengikut Rasulullah. Kalau udah keluar dari pengikut Rasulullah, jadi pengikut siapa kita? Pengikut Dajjal, pengikut ta'un, hantu belahu kan. Dan tidak akan dapat telaga Rasulullah di akhirat. Dan barang siapa yang tidak membela pemimpin bohong dan zalim, maka masih tetap menjadi pengikutku. Pak Ibu, saya nggak tahan-tahan lagi untuk bicara sekarang, karena saya udah sakit berat sekali kemarin. Pada saat COVID itu ada 3 kali saya diminta untuk ikut mengkampanyekan mulai dari imunisasi sampai kepada vaksin. Saya jawab,
Beklong loh nampumnya. Saya jawab begitu. Imunisasi saya nggak paham sedikit pun. Ini juga bak dokter Popon kan ada itu. Dokter anak apa dokter Sulaiman ada tuh. Sama orang tua aja kalau masalah imunisasi. Nyomenan Ustaz masalah vaksin aja. Vaksin lebih nampum loh saya bilang. Itu yang ngerti-ngerti vaksin tuh dokter-dokter lah. Ahli-ahli virus lah. Ada saya sebutkan beberapa nama alumni Fakultas Dokteran yang pernah kuliah dengan saya dulu ketika mereka ngambil program spesialis. Jadi, nah ini memang perlu ustadz katanya. Karena ustadz lebih didengar oleh masyarakat. Omanya yang hebat saya bilang. Jadi nggak usah saya lah. Gitu. Nyoraya ustadz. Baik ke rayunya. Nyala julur gam bosoh ya. Saya waktu itu sanggup berkelahi soalnya. Kalau sekarang kaku. Kalau dibilang itu kaku sengap juga. Paling ya gitu kan. Memang saya tarik bosoh. Jadi 3 tawaran itu. Jadi memang besar disiapkan oleh pihak-pihak untuk mengkampanyekan vaksin agar tercapai targetnya. Saya nggak anti dengan vaksin, saya bilang. Tetapi untuk mengejar target agar dilaporkan bahwa masyarakat Aceh sudah vaksin sekian puluh persen, agar para elitnya mendapatkan tempat terhormat nanti di sana. Karena berhasil mempengaruhi masyarakat, itu nggak usah ikut saya bilang. Tapi mengajak masyarakat agar tidak agar menjaga jarak, agar menjaga kesehatan, agar tidak sakit, itu mau nyan terlalu normatif Ustaz. Angka belum bah normatif mantap. Sebenarnya anak kamu bayu Ustaz, babek bayu deh kan gitu kan. Jadi gitu. Intinya adalah yang mau kita katakan, digiring memang orang-orang tertentu dan kita semua itu ada momen-momen tertentu yang diharapkan oleh mereka, oleh orang-orang tertentu supaya kita menjadi bagian dari penolong-penolong kekeliruan, pembela-pembela kesalahan. Ada saat-saatnya. Boleh jadi belum waktunya. Yang belum waktunya jangan merasa senang dulu, akan ada tantangan dan cobaan. Masing-masing manusia dicoba dengan cobaan yang sangat beragam. Mungkin bukan dalam bentuk itu, mungkin dalam bentuk yang berbeda. Jadi sekali lagi, barang siapa yang membela pemimpin yang jahat, pemimpin yang bodoh, pemimpin yang zalim, membenarkan kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan, falaisu minni, mereka tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah. Wa lastu minhum, dan saya juga tidak termasuk dari golongan mereka. Wala yariduna ala haudi, mereka tidak akan sampai ke telagaku nanti di hari akhirat. Telaga Rasulullah itu al-haud itulah sumber logistik satu-satunya nanti di yaumil mahsyar. Di saat matahari sangat panas, di saat keringat menutupi menenggelamkan kita, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang. Sudah azan. Jadi itu satu-satunya yang bisa dinikmati di saat panasnya matahari nanti. Jadi orang yang bersama pemimpin yang salah itu tidak akan sampai ke telaga itu. Dan barang siapa yang tidak mau menolong pemimpin-pemimpin yang salah, mereka akan mendapatkan haud atau minuman dari telagaku nanti di akhirat. Baik, semoga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersikap istiqamah, untuk senantiasa mengikuti wahyu Allah, pedoman petunjuk Allah, petunjuk dari Allah, sunnah dari Rasulullah, dan tidak ikut-ikutan bersama ke dalam pemimpin yang bodoh dan zalim. Lebih kurang saya maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.